datang di video pembahasan kami kali ini. Saya Dita Trianulia dengan 3402240089. Saya Nurdian Amalia dengan NIM 3402240110. Kami dari kelompok 8, mahasiswa mata kuliah Ekonomi Internasional dengan dosen pengampu Ibu Endah Puspitasari SENM. Di sini kami akan membedah topik mengenai lembaga internasional dan integrasi ekonomi. Di era globalisasi, tidak ada negara yang benar-benar berdiri sendiri dalam mengelola perekonomiannya. Setiap kebijakan ekonomi nasional selalu berkaitan dengan sistem ekonomi global. Oleh karena itu, dibutuhkan lembaga internasional untuk mengatur, mengawasi, dan menjaga stabilitas ekonomi dunia. Namun, muncul pertanyaan penting. Apakah keberadaan lembaga internasional benar-benar mampu menjaga integritas ekonomi negara, khususnya negara berkembang seperti Indonesia? Sebelumnya, apakah kalian tahu arti dari integrasi ekonomi? Integrasi ekonomi adalah proses kerjasama antar negara yang bertujuan untuk mengurangi atau menghilangkan hambatan ekonomi seperti tarif, kuota, dan pembatasan perdagangan lainnya. Tujuan utama integrasi ekonomi adalah meningkatkan efisiensi, memperluas pasar, serta meningkatkan daya saing negara-negara anggotanya. Melalui integrasi ekonomi, negara tidak hanya menjual produk ke pasar domestik, tetapi juga ke pasar regional bahkan global. Integrasi ekonomi tidak terjadi secara instan, melainkan melalui beberapa tahapan, mulai dari kerjasama yang paling sederhana hingga yang paling kompleks. Tahapan integrasi ekonomi dimulai dari yang pertama, Preferential Trade Agreement, yaitu pemberian tarif khusus bagi negara tertentu. Yang kedua, Free Trade Area, di mana negara anggota saling menghapus tarif perdagangan seperti yang terjadi di ASEAN melalui AFTA. Yang ketiga, Custom Union, yaitu penyamaan tarif perdagangan terhadap negara di luar anggota. Yang keempat, Common Market, yang memungkinkan arus bebas barang, jasa, tenaga, dan modal. Yang kelima, Economic Union, di mana negara-negara anggota mulai menyatukan kebijakan ekonominya. Yang keenam, Monetary Union, yaitu penggunaan mata uang bersama, seperti euro di Uni Eropa. Semakin tinggi tingkat integrasi, semakin besar pula manfaat yang diperoleh. Namun juga, semakin besar tantangan dan resiko yang harus dihadapi. Untuk menjamin integritas ini berjalan di level dunia, tentu diperlukan sebuah wadah atau instrumen pengawas bersama yang dikenal sebagai lembaga internasional. Lembaga internasional adalah organisasi yang dibentuk untuk mengatur kerjasama lintas negara. Dalam bidang ekonomi, lembaga internasional berperan menjaga stabilitas keuangan global, mendorong perdagangan yang adil, serta membantu perkembangan negara. Beberapa lembaga internasional yang berpengaruh diantaranya IMF, World Bank atau Bank Dunia, dan WTO. International Monetary Fund atau IMF memiliki tugas untuk menjaga stabilitas sistem keuangan internasional. IMF memberikan bantuan keuangan kepada negara yang mengalami krisis, namun bantuan tersebut biasanya disertai dengan syarat reformasi kebijakan ekonomi. Tujuan dari syarat ini adalah mendorong disiplin fiskal, transparansi anggaran, dan stabilitas moneter. Dalam konteks integritas ekonomi, IMF berperan sebagai pengawas agar negara penerima bantuan tidak mengelola ekonominya secara tidak bertanggung jawab. Berbeda dengan IMF, Bank Dunia atau World Bank lebih fokus pada pembangunan jangka panjang. Bank Dunia memberikan pinjaman dan bantuan teknis untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan. Bank Dunia mendorong penerapan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance, sehingga dana pembangunan dapat digunakan secara efektif dan transparan. Sementara itu, WTO berperan dalam mengatur perdagangan internasional. WTO menetapkan aturan agar perdagangan antar negara berlangsung secara adil dan terbuka.
serta menyelesaikan sengketa dagang yang terjadi. Melalui WTO diharapkan tidak ada negara yang melakukan praktik perdagangan curang yang merugikan negara lain. Hubungan antara lembaga internasional dan integrasi ekonomi. Lembaga internasional dan integrasi ekonomi memiliki hubungan yang sangat erat dan saling melengkapi. Lembaga internasional berperan sebagai pengatur, pengawas, dan penjamin stabilitas dalam proses integrasi ekonomi. Sebagai contoh, WTO berperan dalam memastikan bahwa perdagangan bebas berjalan sesuai aturan. Sementara IMF menjaga stabilitas keuangan agar integrasi ekonomi tidak terganggu oleh krisis ekonomi. Tanpa peran lembaga internasional, integrasi ekonomi berpotensi menimbulkan konflik, ketimpangan, dan ketidakadilan antar negara. Kasus yang relevan dengan hal ini di Indonesia yaitu kebijakan subsidi energi di Indonesia. Indonesia masih bergantung pada impor bahan bakar minyak karena keterbatasan kapasitas kilang dalam negeri. Subsidi BBM bertujuan menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas harga. Namun subsidi ini membebani anggaran negara dan neraca pembayaran. Lembaga internasional sering mendorong Indonesia mengurangi subsidi demi efisiensi fiskal. Disinilah muncul dilema antara menjaga stabilitas sosial dan menjaga kesehatan ekonomi negara. Dinamika terkini, risiko fragmentasi ekonomi di tahun 2025, dunia menghadapi risiko deglobalisasi atau fragmentasi ekonomi akibat ketegangan geopolitik antar negara besar. Munculnya kebijakan friendshoring di mana negara hanya mau terintegrasi dengan sekutu politiknya, mengancam efisiensi yang selama ini dijaga lembaga internasional. Fragmentasi ini dapat menyebabkan kenaikan biaya produksi global dan menghambat pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang yang bergantung pada pasar terbuka. Sebagai penutup, bagaimana posisi Indonesia di tengah semua dinamika ini? Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa lembaga internasional dan integrasi ekonomi merupakan pilar penting dalam sistem ekonomi global. Keduanya membantu negara-negara untuk bekerja sama, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, serta menghadapi tantangan global secara kolektif. Namun, integrasi ekonomi juga menuntut kesiapan nasional, baik dari segi kebijakan, sumber daya manusia, maupun daya saing industri. Oleh karena itu, peran pemerintah dan masyarakat menjadi sangat penting agar manfaat integrasi ekonomi dapat dirasakan secara merata. Nah, ini tadi pembahasan video dari kelompok kami. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua sebagai bahan diskusi lebih lanjut. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau ada pertanyaan atau pendapat lain, yuk kita obrolin di kolom komentar. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa.